Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdanaku lur. Sik tas iki aku kate ya Hanu ngopi sik ben kaya Mbak Mata Najwa lur. Ya Hanu ngopi tak dele baru ngomong. Ternyata ndak iso. Dadi ya wis apa none ya lur ya. Jadi kali ini lur, saya mencoba konsep podcast. Dan insya Allah tayang di YouTube saya juga di channel yang sama. Kalau ngomong YouTube, kita di Lumajang kan ada Ruwet TV, itu konsepnya drama. Terus kita ada Bang Iwan yang mengulas tentang sosial budaya, kriminal dan ekonomi di Lumajang lah. Terus ada Cak Basman yang identik dengan dulu awalnya yang kuliner dan sekarang ada di Semeru. Dan kali ini perdana di podcast saya ini saya kedatangan tamu yang super fenomenal lur. Dan insya Allah mengalahkan orang-orang fenomenal yang ada di Kabupaten Lumajang untuk bulan ini. Beliau adalah Bang Iwan. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Sehat Bang Iwan ya? Harus sehat ya. Bang Iwan lur, ngerti apa kon tentang Semeru? Lah iki wong lur. Tapi aku ndak ngulas iku sik. Mari nih ben rodok tuku. Bang Iwan saiki tambah ganteng lur. Tambah putih Bang Iwan. Masker ya. Masker. Iya. Maskernya putih. Coplokne Bang. Jadi biar dilepas dulu maskernya Bang Iwan. Bang Iwan. Iya. Ini saya ucapkan terima kasih Bang Iwan karena sudah mau datang bersedia ke sini dan Bang Iwan hanya mendapatkan secangkir kecil kopi. Ya. Jadi tidak ada. Penting bubuane kok 3 kilo. Iya, nggak mulai. Tak selepno sih Bang Iwan. Jadi sehat ya Bang Iwan ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas masih ya Bang Iwan ya? Tetap, Sik pancet ya. Ini beberapa jam yang lalu baru turun dari sekitar Kajar Kuning. Oh, Kajar Kuning di tempat bencana ya? Iya. Lah, bengi iki lur, Bang Iwan hadir di sini. Dan Bang Iwan ini lho, sebenarnya ditunggu-tunggu kawan-kawan tentang berita-beritanya. Karena diakui atau tidak, ya memang harus diakui. Terkait bencana Semeru itu video pertama itu Bang Iwan lho yang menginformasikan, termasuk video kedua ya Bang ya. Iya. Jadi Bang Iwan ini menginformasikan terkait besar kecilnya lahar banjir yang terjadi di Semeru. Bahkan waktu Semeru meletus Bang Iwan ada di sana ya Bang ya? Yang kan, pertama saya di Rorombo. Di Rorombo ya Bang? Ya, yang malam itu menjelang subuh. Yang kedua saya di bawah jembatan Perak di tangannya Pak Marpah. Yang hari kedua? Yang kejadian kedua. Oh yang kejadian kedua? Erupsi kedua ini kan APG awan panas guguran. Iya. Ini saya jelaskan ya. Awan panas guguran yang pertama itu terjadi 1 Desember tahun 2020. Oh ya, yang saya posisi ada di Desa Rorombo. Betul. Yang sekarang ditempati Cak Basman itu. Oh ya. Terus awan panas guguran kedua yang 4 Desember 2021 saya ada di sekitar sisi timur jembatan Geladak Perak. Iya, yang sampean kena abu, kena hujan itu ya. Makanya kan setiap kejadian saya berusaha untuk melive-kan secara langsung karena itu memang selama ini jadi rujukan masyarakat karena masyarakat kan tidak bisa bayangkan dengar informasi Gunung Semeru meletus, Gunung Semeru erupsi, Gunung Semeru banjir dan sebagainya, mereka kan tidak bisa bayangkan seperti apa secara visual. Iya gitu. Betul. Jadi hanya dengar kabar, takutnya kan tiba-tiba datang kayak kemarin itu kan banjir disertai guguran. Awalnya itu informasi ada getaran banjir. Nah, ternyata yang datang sampai di Geladak Perak itu akhirnya tidak datang, yang datang malah awan panas guguran. Iya, yang itu sampai jembatan. Kena hujan kerikil ini, kenang-kenangannya warna hitam kuku ini, pegang HP gini kan? Iya. Tak balik, kena kerikil. Kena kerikil itu langsung tembus gitu kan? Panasnya gitu? Nggak panas karena bersamaan dengan hujan. Cuman tahu-taunya meloncat gitu aja ya. Iya. Jadi enggak kerasa panas lur. Ngerti ini moro-moro meloncat gitu. Kan ruwet lur. Jadi lek Bang Iwan ngomong, tahu apa sama tentang Semeru? Tiba-tiba benjen tahu temenan lur. Maksudnya paham betulan.
Ya. Kalau dibilang paham nggak juga Mas Ryan, ya. nggak juga. Jadi sejak tahun 2020 sebelum erupsi sebelum api itu Yang pertama. Ya, yang pertama saya memang sudah ada di sana, di sana. Pertama saya memang suka suhu dingin. Ya, mungkin bisa dilihat di jejak digital saya kan memang beberapa hari sebelum terjadi awan panas guguran bencana Semeru ini saya memang upload baik di IG. Kalau Facebook saya nggak punya Facebook, memang itu pun terus di grup-grup WA ke teman-teman sudah kita sampaikan juga. Jadi kalau dibilang paham Semeru nggak juga, saya juga nggak paham betul gitu ya. Meskipun kelahiran Lumajang sejak kecil hampir tiap hari lihat Gunung Semeru, ya nggak paham betul. Ya. Kayak gitu. Jadi ngono lur, bahwasanya beliau itu sebenarnya paham tapi tidak dengan seluk-beluk yang betul-betul paham. Lah, Bang Iwan ini lur adalah salah satu yang saya pakai untuk rujukan di YouTube. Coba Dewi takon nyimak penjelasannya Bang Iwan ya terkait YouTube. Bang Iwan, sakjane sampean kan sak durunge dadi YouTuber ini kan hanya nge-share video gitu kan. Terus ada beberapa video yang viral di re-upload sama kawan-kawan di Facebook gitu kan. Bahkan ada yang di YouTube. Nah, sebenarnya seperti apa Bang Iwan perjalanan sampean ini sampai bisa menjadi YouTuber yang fenomenal di Kota Lumajang ini? Jadi gini Mas Ryan, saya belajar YouTube sampai hari ini juga masih belajar. Ya. Ini sudah memasuki tahun ketiga. Saya masih ingat waktu itu bulan April 2019 di eranya Kobra, tim Kobra, Parsal. Oh, Parsal, Komandan Arsal ya. Itu pun saya terlambat. Jadi beberapa kali ungkap kasus pengejaran pelaku, penangkapan pelaku dan sebagainya. Saya sering juga ambil gambar karena kebutuhan untuk liputan juga. Tapi ya belum main YouTube. Pada saat itu ada teman ya Mas Joni ini Kumatu Studio. Oh ya kenal saya. Itu Mas, itu orangnya ada di belakang itu. Mas, kenapa enggak bikin YouTube sendiri? Wah, saya enggak ada waktu Mas, harus ngedit ini itu. Oh ya. Udah bikin. Terus terang saya enggak mampu Mas. Bisa enggak biar saya ngedit. Nah, akhirnya ada kesepakatan, saya kirim file mentah, saya kirim semacam kisi-kisinya, biar informasi yang disampaikan di video yang kita upload itu sesuai, tidak menyimpang. Karena waktu itu awal-awal kita memang nggak bisa live. Iya betul. Jadi menerimanya apa adanya ya info dari berita. Dari beberapa kegiatan, makanya kita tetap berusaha ambil wawancara secara cover both set dari kedua belah pihak. Nah, dari situ akhirnya di bulan ketiga di luar dugaan juga kita nembus 100.000 subscriber waktu itu. Hanya dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Wih, 100.000 subscriber. Keren. Iya. Sempat Mas Joni itu, Mas dimonetes nota. Iya. Saya bilang, enggak lah Mas. Kita kan dari awal sepakat kita memang hanya untuk menyampaikan informasi gitu ya. Informasi ini portofolio saya juga. Karena kita semangatnya ini kabar dari Lumajang karena upload di minggu-minggu pertama sebelum 1 bulan itu kalau kita lihat komen itu yang komen bukan hanya warga Lumajang tapi masyarakat Lumajang yang ada di luar daerah. Oh iya betul. Baik di luar pulau maupun luar negeri, baik jadi TKI maupun TKW. Jadi mereka yang rindu kampung halaman, nah mereka itu nontonnya ke YouTube-nya Bang Iwan ya. YouTube saya yang saya sampaikan dengan bahasa saya. Betul. Ya. Betul. Dengan gaya saya. Betul. Ya, jadi kita saya sendiri jadi saya sendiri. Saya enggak berusaha berubah gitu kalimat atau apa yang terkesan ikut-ikutan. Nah, intinya apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Itu saya. Oh, jadi intinya apa adanya dan bisa diterima dengan mudah oleh kawan-kawan yang menyimak YouTube-nya jenengan gitu ya. Betul. Nah, terus kiatnya Bang, untuk saya pribadi dan kawan-kawan mungkin ada yang mau bikin YouTube gitu, bisa sampai berjalan, eksis dan lama sampai 3 tahun itu seperti apa Bang? Kiatnya sih saya mboten kiat. Berarti tak kuat loh rasanya loh. Nah, intinya harus kiat.
Harus kiat ya. Kiat bukan kiat strategi tapi kiat kuat. Kiat Artinya, kuat ya. Ya kita itu kerja tim. Kita harus komitmen di awal. Itu yang harus kita sepakati. Saya dengan Mas Joni ya memang ini ada satu tim. Ya. Tapi siapa bilang saya tidak pernah ada perdebatan dengan Mas Joni? Sering ya. Iya, masalah judul. Mas jangan terlalu lebih. Oh iya. Itu makanya saya pingin apa yang kita sampaikan melalui audiovisual itu sekali lagi bisa diterima dengan masyarakat itu gamblang. Masyarakat sudah dengarkan udah enggak tanya-tanya lagi. Betul, gitu. Betul. Jadi setiap ada peristiwa memang kita jadi rujukan. Kalau ada peristiwa kita belum upload, ada upload di grup WA, story dan sebagainya, orang itu masih tanda tanya. Pasti nunggu uploadan dari jenengan gitu ya? Itu saya ketahui dari komentar-komentar juga. Iya betul. Semacam itu juga ada beberapa yang japri. Karena kita langsung tanya ke sumbernya. Betul. Ya itu saya bilang cover podcast itu. Betul. Nah berjalan 3 tahun sampai hari ini pun ya kita tetap enjoy dengan Mas Joni. Iya. Seperti dengan tim gitu ya. Dengan tim tetap enjoy. Aja sering-sering sebut Mas Joni. Ya, siapa sing njaluk. Siapa berbuat Dewi apa? Ditinggal ya. Siapa berbuat apa sudah tahu tanggung jawab masing-masing. Oh iya betul. Ya, saling mengisi dan saling menambah apa yang kurang kayak gitu. Saling melengkapi gitu ya, Bang. Melengkapi. Lah, iku Lur, kiat-kiate Lur. Jadi komitmen dengan apa yang kita lakukan bersungguh-sungguh dan ya tidak mengharap dalam artian monet itu tadi ya. Awalnya memang seperti itu. Iya, cuman kalau bisa monet kan gitu Bang ya. Jadi kalau bicara monet bicara monet waktu itu sudah 100.000. Ini menarik ini. Ya, Pak Arsal bilang, ini di hadapan teman-teman jurnalis semua. Pak Arsal, Kapolres ya waktu itu Kapolres. Bang Iwan udah dimonetis. Mungkin Pak Arsal ini bisa nonton, bisa berkomentar nanti. Iya, nanti kita kirim lah ini hasilnya. Bisa berkomentar, bener enggak apa yang saya sampaikan gitu. Iya, jadi betul. Pak Arsal loh, Bang Iwan, sayang udah masukkan iklan. Enggak, dan kita ingin biar masyarakat bisa melihat dulu tanpa ada jeda iklan. Itu 100. Dapat 1 bulan berikutnya, bulan keempat sudah 120 hingga bulan ke-8 bulan November itu sudah 280.000 subscriber. 280 subscriber dalam waktu 8 bulan. 8 bulan. Nah itu saya tahunya ini dari teman jurnalis di Surabaya waktu ada kegiatan sama beberapa kepala daerah. Traktiran ini bro, apa channelmu monetis iklan luar? Tak cek adalah ya. Oh gitu. Ya meskipun saya belum terima waktu itu ya, tak traktir tahu tag. Iya. Jadi lumayan lah, paling di Tunjungan, sekitar Tunjungan waktu itu. Oh, 12,5 tahu tag. Di Jopo tapi kan iku kan, di teras Tunjungan lah saya bener. Di jero aja omong 12,5 kan. Atau 20 sak mangkok. Nah, kayak gitu. Makanya kenapa itu melejit memang itu di eranya Tim Cobra. YouTube saya itu melejit dari jumlah subscriber. Meskipun pada saat itu yang mengupload tentang informasi seputar kegiatan Tim Cobra juga bukan hanya satu channel Bang Iwan, banyak channel yang lainnya. Tapi jadi rujukan ya channelnya Bang Iwan ini ya? Saya tahunya juga waktu itu ya? Dari masyarakat. Oh, tahunya dari masyarakat. Dari komentar kan bisa diketahui, memang kita minta update karena masyarakat bukan hanya warga Lumajang. Dari warga Lumajang yang ada di luar kota maupun luar pulau, bahkan yang jadi TKI maupun TKW. Begitu. Nah, ini keterangan Bang Iwan tadi terkait awal mula bisa jadi YouTuber lho. Iki kan wis rada anget ya. Iki wis rada anget iki obrolan iki. Si ngopi sih. Iya ya ngopi sih Bang. Aku tak ngomong nang dulur-dulur ya. Ambek Bang Iwan ngopi, iki kan rada anget. Aku ngerti sampean termasuk bolo-bolo sing kate ndelok iki ya. Insya Allah ngerti sampean ketika sampean sudah jadi YouTuber. Ya. Iki nebus penasaran nih bolo-bolo ya. Ya termasuk penasaranku. Bang Iwan ini siapa sih sebenarnya? Maksud saya sebelum jadi YouTuber, di balik Bang Iwan, ini Bang Iwan ini siapa dan apa dan asal usulnya dari mana gitu loh Bang Iwan. Tadi aku wedi sampean iki muncul toko gunung ta apa ya apa kan ndak ero. Dadi gunung mana? Monggo dijelasno titik ae Bang. Ya. Saya ini kelahiran Pasirian. 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 Kecamatan Pasirian ya Pak. Ya. Desa ndi ya Mas?
dusunnya Joho, Desa Pasirian. Oh, di Joho. Ya, Ya, kantor kecamatan Pasirian ini dulu tempat saya latihan pramuka. Oh, gitu. Ya, dulu itu ke kantor Kawedanan. Iya, iya, iya. Nama saya itu Wawan Sugiarto. Ini nggak tahu begitu masuk di Lumajang, tiba-tiba namanya jadi Iwan. Saya juga nggak tahu. Sebutan berarti itu ya. Sebutan Iwan. Terus nama kerja kan di sebuah stasiun televisi yang mirip-mirip. Orang manggilnya juga Bang Iwan kayak gitu. Jadi nama itu familiar. Hingga akhirnya lagi ketemu, tak sebutkan, ketemu Mas Joni. Iya. Buat channelnya namanya juga Bang Iwan. Iya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau basic pendidikan Bang Iwan ini tahu sekolah pun enggak sih? Soalnya aku moco iki ya, moco terkait gunung mau. Sajane iki kate tak bahas engko dik buri. Ndak cuman sekolah. Tahu sekolah pun enggak sama asline. Asline tahu sekolah pun enggak? Lek tahu sekolah nang dian sampean. Aku jangan tak rodok bingung sih, tambah penasaran. Iya, apa. Tapi saya itu masih ingat Ciling. Ciling ya? Ciling. Saya lulus SD itu 86. Wis diukur lah. Ya, umurku piro saiki? Lulus SD 86. SD Pasiran 7, Pasirian. Oh ya, SD Negeri Pasirian 7. Itu kepala sekolah saya namanya Buriana, sudah almarhum. Ciling sampean ya? Ya, nama guru pembimbing saya masih ingat, sampai ini mungkin juga nonton, Pak Gatot Sujono. Itu guru pembimbing saya di Pramuka juga. SD apa SMP yuk? SD, waktu di beberapa kegiatan lomba bidang studi. Saya sempat juga dikarantina di rumahnya untuk lomba-lomba bidang studi, dan alhamdulillah lagi digro pamer kok ya. Enggak apa-apa, pamer ae masih bisa. Mumpung akeh sing delok. Teman-teman juga nonton. Masih banyak teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan. Saya beberapa kali memang juga menang lomba-lomba bidang studi. Saya juga aktif di Pramuka. Pramuka ya. Pramuka. Berarti Penggalang. Di SMP juga aktif Pramuka. Gua tahu SMP berarti. SMP. Oh, tahu SMP lu. Ya, tahun 89. Ya. Iya. Saya masih ingat guru-guru saya kok. Kepala sekolah saya itu Pak Nurawi. SMP mana sampean? SMP 1 Pasirian. Oh, SMP 1 Pasirian. Ya, SMP 1 Sing Pasirian. ngalor itu. Ya, waktu itu SMP di Pasirian baru ada 2, SMP 1 sama SMP 2. SMP 2 ini seingat saya itu angkatan pertama ya. Angkatan sama ya? Ya, angkatan saya, tapi saya di SMP 1. Jadi teman SMP 2 sering juga numpang di SMP 1 karena lokalnya masih dibangun. Oh iya. Terus lulus SMP. Lulus SMP ada ijazah. Oh, ada. Lagi lulus SMP lur Bang Iwan lur. Siapa sih ngomong winginane gua apa? Bang Iwan dulu SD ndak lulus ya. Ya nggak apa-apa itu kan mereka nggak tahu. Iya, menerima mungkin guyon apa ya Bang. Iya nggak apa-apa. Namanya orang nggak tahu kan nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Berarti lulus SMP. Terus SMA sekolah sampean? Bukan SMA. Apa? SEMEA. Waktu itu SMKTA, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas. SEMEA Negeri. SEMEA Negeri. SUT sekarang. Ya, SUT Cokroaminoto. Oh. Kepala sekolah saya Pak Putut. Terus waktu itu guru saya salah satunya ada Pak Rahmat, Pak Bu Sutati yang pernah jadi kepala sekolah juga. Kayak gitu. Jurusan apa sampean kalau boleh tahu? Perkantoran. Oh, perkantoran. Perkantoran dulu itu ada pelajaran stenografi juga. Ya, gila. Terus pakai itu. Bang Iwan ini SEMEA Negeri, SMAE. SMEA. Ya, SEMEA Negeri, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, ya, sekarang perkantoran. Jurusan perkantoran. Sekarang jadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya, Bang. Ya. SMK 1 Negeri. SMK Negeri 1. SUT. Oh, lulus. Setara SMA ngawur ya. SD ndak lulus, Bang. Jarene arek-arek, Bang. Mbu paling guyon, Bang. Enggak apa-apa ya, Bang. Enggak apa-apa. Nah, setelah SMK nang ndi sampean? Saya sempat ke Malang. Nah, sempat ke Malang. Kerja, ikut Pak D waktu itu. Kerja apa oleh Bang? Di sebuah gudang karena ini ada mereknya. Iya. Dan juga sempat sekolah. Tapi teman saya ada yang lulus wilayah Candipuro sama Lempeni ada yang lulus. Saya enggak lulus karena pindah ke Surabaya. Sempat sekolah lagi di sekitar Urip Sumoharjo situ. Jadi mandor di pabrik di gudang kertas bekas Jalan Kenjeran. Cuma bertahan 1 tahun 2 bulan pindah ke Bali, ke Denpasar. Denpasar di sana saya mulai mengenal kamera karena sering ketemu bule.
Oh gitu. Sama bos saya. di bidang opo di Itu Denpasar? di Pariwisata ta? pabrik batik. Oh di pabrik. Pabrik batik ya. Bukan konveksi, pabrik batik namanya Muna Batik. Bos saya ini orang Arab, Bang Mama. Mama Iya, Ghazali. Mama Al Jufri. Oh. Itu bos saya. Iya iya. Kalau Mama Al Jufri itu Gang Wahab kayaknya. Kang Wahab Kang ya. Wahab. Kang Wahab Muhammad Al Jufri dapat kerja 3 hari langsung pegang kunci, suruh megang perusahaan. Oh, jadi Gitu. orang yang mudah dipercaya lah sama kawan-kawannya ternyata Bang Iwan ini. Gitu. Dan ini banyak lah teman-teman mitra kerja saya masih ada yang masih sekarang masih balik kampung ke Pasiran, masih ada teman-teman. Yang di Bali. Yang di Bali ada. Sempat buka di depan Satpol PP, sempat buka situ. Saya karena punya anak waktu itu satu, karena harus mondar-mandir Lumajang Bali, akhirnya saya resign waktu itu. Resign, tapi udah kamu tak bukakan di Lumajang. Buka lah di depan Satpol PP yang sekarang jadi warung kopi sama yang jadi ruko-ruko itu kan. Itu di situ 8 bulan kena krisis moneter waktu itu. Akhirnya sempat balik ke Bali 6 bulan, akhirnya balik lagi ke Lumajang gitu. Jadi begitu loh. Apa? Mau tanya jual es? Iya. Nah. Iya ini gini ini menarik. Sampai kebentuk. Kita tahu. Ini menarik lur. Sebenarnya kate tak bahas engko berhubung sampean buka saiki. Aku pernah maca komenan jual es, jual cilok. Bang Iwan itu tahu dodol es krim. Ala cilok ndak ro aku. Lek cilok ndak ro. Enggak, kalau cilok enggak. Lek es krim weru aku. Maksudnya weru aku berdekatan kita kan, bukan masalahnya waktu itu warnet itu kan? Bukan, yang warnet depannya Pak Oh, Jadi. Rayanet, iya. Iya. Itu di Pak Jadi itu, saya ini pegang pemasarannya, saya ngisi ke toko-toko. Lo temenan ta, Bang? Iya, di Oh, ya bener berarti. ke toko-toko. Iya. Dan ini saya jelaskan, itu cikal bakal toko-toko kecil itu punya freezer ya. Ada freezer. Dulu itu pembagiannya 30%. Iya. Aku ngerti, Bang. Namanya. Aku ngerti, Bang. Lur, ya sing komen Bang Iwan tahu dodol es krim. Sebenarnya aku koyo eling koyo enggak, makanya saya sering ke warnetnya untuk laporan ke Jember, ke warnet di Rayanet dulu itu ya. Rayanet dan seluler itu ya. Ya, saya juga sering makan, ngajak temen-temen hooker waktu itu makan di situ, ada warung lalapan. Lalapan sebelah warnet saya. Depan Bus Cipto. Iya, di depan Bus Cipto. Mungkin teman-teman yang masih penasaran, ini sekarang Pak Jadi. Pak Jadi ada masih? Ya, masih ada. Anaknya sekarang Rehan juga meneruskan, tapi lebih ke usaha apa snack ya. Jadi grosir kayaknya itu. Grosir iya. itu. Rehan itu kan yang kecil itu. Iya. Kalau kakaknya yang perempuan itu di KPT kayaknya. Di sana kerjanya. Oh, ya bener lur. Makanya aku penasaran ya. Moco iku iya kayak sing teli lho. Teli lho. Tapi itu saya ngisi. Betul. Itu saya ngisi sampai toko-toko di Tempur Sari. Oh, bener itu, Bang ya. Betul, saya ngisi ke toko-toko Tempur Sari. Tapi yang jelas kerja itu halal. Iya betul. Kerja itu halal. Saya ngisi ke toko, banyak lah akhirnya itu muncul cikal bakal, dan ini memang juga Tirta Prima Rasa waktu itu, masih ingat saya ini. Iya, Pak Jadi saya ingat, itu Pak RW saya Mas. Iya, RW-nya. Pak RW saya Tirta Prima Rasa, Jember, sana. Itu bagian dari perusahaan Unilever di bidang esnya. Itu penjualan waktu itu Lumajang cukup tinggi karena saya punya strategi untuk penjualan toko-toko yang tidak memiliki freezer, pakai freezer mereka tapi dengan keuntungan yang lebih tinggi. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi jenengan ngasih pinjam freezer atau bukan ngasih pinjam freezer, toko sudah punya freezer kita isi. Oh. Ya. Jadi Bang Iwan ini lho, lek ndelok ceritane ketika ngomong Pak Jadi tadi itu tetangga saya dan beliau. Saya masih ingat Mas Ryan waktu itu di warnet. Iya, warnet. Wartel ya. Warnet. Kalau ya, sebelahnya wartel. Ya. Saya punya warnet, Rayanet namanya. Dan counter HP. Jadi benar Bang Iwan ini adalah penjual es krim dalam artian bukan yang ini loh. Ya, tapi beliau itu lebih ngayu. Ya kan karena itu mereka enggak tahu katanya saya ngayu. Saya waktu itu udah pakai motor Jupiter Jet warna hitam. Kredit ya, Bang. Kredit. Ya? Jadi Bang Iwan ini pegang pemasaran lur. Jadi bukan sales. Loh. Ya sales memang sales. Bukan reseller ya, Bang. Bukan. Tapi memanage nanti nyetok ke sini ke toko-toko kecil itu ya, Bang. Iya, itu cikal bakal toko-toko kecil sekarang punya freezer
es itu. Iya. Lah, si Tas kan bahas es. Adem. Adem, Bang. Adem. Adem. Lah iki adem ndak asik, Bang. Aku kepingin rodok tak angeti maneh, Bang. Bahas kowe ngerti apa tentang Semeru? Ya, Bang ya. Lagi diangeti maneh biar kawan-kawan tidak penasaran terkait Semeru, Bang. Terkait kejadian yang sempat viral. Dan aku, Bang, yo menyayangkan karena aku kenal sampean, ya. Kenal sampean dalam artian weruh sampean iki YouTuber wonge nyopoan. Terus wingi iki karena kejadian kemarin itu kapan hari itu akhirnya opini yang terbentuk, Bang, mau ndak mau jenengan ini adalah sosok YouTuber yang arogan, sombong, sok tahu. Terus apa meneh Bang sebutno dhewe ya? Sing sampean rumangsa dibully wingi lho, Bang. Apapun yang terjadi itu saya terima. Iya. Ya, saya terima. Karena itu memang gini prinsipnya, manusia itu ndak luput dari kesalahan. Dari kesalahan, betul, Saya Bang. berharap cukup aku yang salah, YouTuber yang salah cukup aku. Saya udah ketemu sama Mas Ceper, sama Jadi hubungannya jenengan dengan Mas Ceper, dengan Mas Alek, baik, udah dengan kawan-kawan relawan yang lain baik ya. Itu juga sempat lihat kan yang tanggal 6 itu di Pondok Asri. Ya. Itu kita sambung kemarin. Nah. Jadi semua sudah ya namanya kepleset ya, Bang ya. Saya salah, saya akui salah. Jadi tapi gini, Bang, menariknya ya, ketika ono wong iki wis selesai masalah itu, Bang. Jadi aku menarik ini, Bang. Kon ngerti apa tentang Semeru? Nah, itu jadi meme di WA kan sampean masuk grup juga kan? Muncul pisan kan meme ini sampean ya. Nah, iku saiki, Bang, ketika ono wong ngomong bukan Semeru lagi. Ngerti apa kon tentang misalnya lampu, ini ya. Ngerti apa kon tentang misalnya kopi ngene. Iku wong langsung eling sampean, Bang. Ya, itulah media sosial. Media sosial nanti. Ya, Iya, eling Bang Iwan. Akhirnya akeh sing komunikasi nang aku, takon kabari sampean. Terus terang arek-arek kanca-kanca iki kangen, Bang. Iya. Kangen nang Bang Iwan dalam artian yang oke lah, pernah terpleset lah, pernah keplecuk lah karena sopo sih nggak tahu. Iya. Keplecuk melaku ae kadang keplecuk ya, Bang ya. Iki konco-konco nyampe no, aku kangen aku ambek Bang Iwan, Beb. Iki kangen karena kon iki ndak tahu ndelok YouTube apa kangen Bang Iwan ngupload. Iya, ndak tahu ketok aku uploadane Bang Iwan di Facebook apa di YouTube. Biasanya kan di grup linknya sama itu dibagikan sama teman-teman. Lah ini ono beberapa konco lah takon sampean kabar terkait YouTube-nya, Bang. Kalau YouTube tetap jalan, kita tetap jalan, ya, tetap jalan. Jadi gini Mas Ryan, kalau dibilang di YouTube saya setahun di Semeru, ya karena sebelum itu Semeru kan enggak ada apa-apa. Yeah. Saya liputan Semeru, dokumen saya masih ada. Mulai tahun 2008 pun sudah liputan Semeru, tapi untuk kebutuhan stasiun televisi. 2010 juga masih ada beberapa dokumen dan saya cukup banyak kenalan warga di sana juga. Yeah. Saya makanya melalui kesempatan ini saya juga banyak ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, baik masyarakat di Desa Supiturang, Kamar A, Sumbersari, terus yang di Rowobaung, wilayah Pronojiwo lah, terus yang di wilayah Curakoboan, Kajar Kuning, Candipuro ya, dan sebagainya. Itu banyak narasumber saya, banyak yang menginformasikan ke saya seperti itu bila ada sesuatu yang terjadi. Kalau dibilang saya kenapa baru setahun, ya karena Semeru ini kan dalam 1 tahun terakhir ini kan ada gejolak. Ya, menunjukkan tanda-tanda yang kurang bagus ya, Bang ya. Dan di momen-momen APG pertama, saya juga ada di lokasi. Di APG kedua kemarin juga di lokasi. Kenapa saya ditanya kena pas ada di lokasi, kebetulan atau apa? Saya juga tidak bisa menjelaskan secara logika, secara nalar, secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Pokoknya saya ingin datang ke sana dan waktu itu ya, Bang. Iya, ada kejadian seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, Bang ya. Hubungan masih tetap baik ya.
komunikasi juga tetap bagus ya Bang ya. Aku yo tahu krungu sampean bangun posko di lokasi bencana ya. Iki sampean bangun temenan apa mek isu Bang? Ya opo? Lek panjen temenan ya opo Bang? Panjen ya opo bangunnya sampean iki? Ya, kalau tanya masalah itu teman-teman mungkin kalau pas main di tempat pengungsian atau lagi berdonasi pengungsian ya bisa tanya masyarakat Curakoboan. Bener Abang Iwan tahu nggih bosku? gitu ya Bang. Tahu Ya. ngecor dalan dan sebagainya. Ya. Dan itu memang kita peroleh dari YouTube juga. Jadi dapat dari YouTube jenengan sumbangsi ke sana. Ini non sewu ketika posku kan ada bencana ya. Tapi kan jenengan hasil YouTube untuk ngecor jalan itu kan jauh-jauh sebelum bencana ya Bang? Ya, itu akhirnya waktu itu juga Pak Bupati Cak Torik juga Pak Dandim, Pak Kapolres, ini Pak Eka Yakti ini sempat lihat sana, akhirnya BPBD juga support. Tapi sudah bangun 80% kena banjir yang bersamaan dengan Kuternon waktu itu. Oh banjir, Yang banjir lahar dingin besar, itu, lahar yang dingin Kuternon Selok Besuki sini kan? Kena itu, Iya. itu hanyut. Oh Hanyut. gitu. Terus bikin lagi. Sampean bikin lagi? Ya sama teman-teman relawan sana. Iya, Di sana kan ada relawan Curakoboan. Iya. Itu pun secara struktural memang kita tidak tertulis itu karena permintaan masyarakat sana. Oh gitu. Jadi relawan mandiri aja ya? Di relawan mandiri. Tapi kita juga ada Pak Sugiono, Pak Ki itu yang ikut mendampingi kita lah. Pak Ki anggota dewan itu? Bukan, Pak Ki Purnawirawan dari Kodim Ter. Oh, Kodim, yang sekarang masih aktif di sana. Oke. Itu kita sering lah bermalam di sana, ambil lava pijar. Sampai-sampai kan iki kok kurang gawean turu deh pinggir kali membeli gunung. Saya sendiri juga enggak tahu kenapa saya seperti itu. Kalau dibilang konten itu pun tidak saya live-kan, itu pun tidak saya upload. Ya, kegiatan apa yang saya lakukan malam itu cuma sekali lagi saya itu kayaknya pokoknya saya harus ke sana gitu aja sudah. Kena di hati lah ya Bang. Tahu-tahu udah kejadian juga seperti itu. Dan apa yang saya lakukan selama ini kita tidak serta-merta kok ujuk-ujuk ada di sungai, stand-by di tepi sungai dan sebagainya. Kita dapat informasi dari pos pengamatan Gunung Api Semeru Posawur melalui grup WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp saya itu anggotanya juga ada dari BPBD, teman-teman dari relawan, perangkat desa yang ada di hilir Sungai Curakoboan. Adalah getaran banjir sekian. Kita nunggu di tepi sungai, kita memvisualkan, air segini loh ketinggiannya, jam segini udah nyampe sini. Jadi masyarakat yang di hilir itu bisa memperkirakan berapa menit lagi nyampe. Katakan kalau posisi saya ngambil dari Sumbersari, berapa menit lagi udah nyampe Curakoboan. Nah, dari Curakoboan berapa menit lagi nyampe di Jembatan Perak. Jembatan Perak, Tambang Pak Marpa, Tambang Haji Satuhan, Tambang Kampung Renteng, Bondeli, sampai Jugosari dan Gondoruso hingga hilir ke laut itu Muara di pantai selatan. Nah, tujuannya itu ya karena masyarakat kan getaran banjir setahun terakhir ini cukup familiar dengan getaran banjir. Amak itu kan. Amak sekian, amak sampai sekian kayak sampai gitu. Itu juga jadi ini stiker juga. Amak datang gitu. Amak ini amplitudo maksimal nah, ya. Itu yang mengeluarkan dari Posawur. Pada geologi PVMBG Posawur itu yang mengeluarkan. Nah, kita dapat data secara tertulis, kita visualkan biar masyarakat juga tahu. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk kepentingan tambang, enggak besar. Karena di Ako itu tidak banyak masyarakat memang yang beraktivitas di sungai. Mungkin kebunnya di seberang sungai, kan banyak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi tujuan lebih ke arah informasi kemanusiaan masyarakat. Memang yang intent waktu itu sebelum Cak Basman muncul juga, saya memang ada di sana, jadi terus kita kabarkan. Makanya muncul, Bang, tolong jangan hanya banjir, pokok situasi terkini Semeru. Muncullah, saya bikin CCTV Semeru ala Bang Iwan, pantauan dari mana, hari apa, jam berapa, di mana, itu saya sampaikan. Akhirnya banyak bermunculan channel-channel baru. Dan alhamdulillah sekarang
muncul CCTV beneran. Ya, betul. Beberapa titik CCTV Curakoboan, di Sumbersari dan beberapa titik lainnya termasuk di Bukit Padat. Iya. Itulah. Berarti yang sampean lakukan, sing sampean lakoni ndek kono iku untuk peringatan dini ya. Ya, istilahnya early warning system itu ya. Warning system. Jadi sebenarnya early warning system ini sudah dibentuk oleh pemerintah, juga sudah disampaikan, salah satunya dengan adanya peta kawasan rawan bencana kan kayak gitu. Tapi masyarakat kan gitu ya? nggak lego, nggak ero gambari koyo opo kan seperti itu. Dan juga beberapa stasiun early warning system. Saya kemarin juga sempat wawancara beberapa masyarakat juga, orang yang ketepatan EWS juga dari pemilik EWS, penanggung jawab EWS, memang diakui beberapa EWS itu mengalami kerusakan. Kalau nggak salah itu ada 11 titik EWS ya yang ada di bantaran sungai itu, tepi sungai. Kalau yang di Curakoboan itu mulai Sumbersari, Curakoboan, di daerah Sumberwulu, terus di daerah Gondoruso maupun Bagu, itu rata-rata mengalami kerusakan dan bertahun-tahun. Saya sempat tanya ke orang Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, saya rekamannya masih simpen untuk menghindari biar ini tidak jadi fitnah Jadi fitnah, saya simpen. Itu diakui karena beberapa kali stasiun mereka yang ada di repeaternya itu bolak-balik terkena petir kayak gitu. Oh gitu. Tapi ini alhamdulillah ini sudah banyak bermunculan pendukung early warning system, baik dalam bentuk radio pancar ulang repeater maupun CCTV yang seperti dilakukan oleh teman-teman HDCI, dari Sarsu, terus kitabisa.com dan beberapa donatur lah dari teman-teman komunitas untuk mendukung early warning system dalam bentuk radio pancar ulang repeater maupun CCTV yang dihadapkan ke gunung Semeru, ke hilir Sungai Jurang. Oh iya. Iya, tiba ngelontok sampean, Bang. Jadi ya ono bener pisan, Bang. Ngerti apa tentang Semeru. Saya tetap sampai hari ini masih belajar, terus membangun komunikasi juga dengan teman-teman donatur maupun relawan yang memasang early warning system itu. Itu Mas Raya. Iya. Gak ngomong kalau sumberi. Iya. Terkait ya sampean kepelicuk tadi. Ya, mungkin itu teguran. Sampean kan spontan ya membuat permintaan maaf dan mengakui kesalahan sampean di konten YouTube sampean. Itu yang pertama. Sing tak herano yang kedua, sampean meminta maaf secara langsung di depan kawan-kawan semua relawan yang waktu itu dihadiri oleh Pak Bupati, Pak Dandim dan Pak Kapolres. Aku ono di kono pisan, Bang. Iku, Bang. Ya opo carane sampean noto ati, noto kata-kata. Maksudnya aku kudu ngomong opo? Lek aku ndak iso, Bang. Ndak mampu aku. Paling yo tak wakilno. Ya lek aku paling wis ndak mampu, Bang. Ndak kuat dengkul wis. Lek model kok sampean. Iku opo, Bang? Sing garai sampean mampu kok ngono, nglakoni kok ngono iku apa, Bang? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya, Bang. Tanggung jawab dengan yang saya lakukan kemarin itu kan kejadian tanggal 21 Desember. 21 Desember. Rame tanggal 4. Tanggal 4 Januari. Tapi tanggal 4 Januari banyak telepon WA masuk, ya saya tanggapi. Dan beberapa yang support juga dari teman-teman relawan. Bang, bikin permintaan maaf sudah, nanti di-upload di YouTube karena kemarin juga ramenya kan melalui YouTube. Saya bikin itu. Aku yo sempat ngupload, Bang. Ya. Jaluk ya Mas Jon ya, jaluk iki tak upload di Facebook. Ya, itu saya bikin ucapan itu, ternyata masih dirasa kurang. Ya, karena saya juga sendiri mau ketemu Mas Alek sama Mas Ceper dari teman-teman dua relawan itu, nggak tahu posisinya di mana. Iya betul. Akhirnya juga ada saran lagi bikin press release. Ternyata ada kesempatan yang tanggal berapa 6. Itu? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 ya? 6 ya salah. Tanggal 6 di Pondok Asri, ruang makan Pondok Asri. Kita sampaikan dan di sana akhirnya membuka pintu hingga akhirnya saya bisa ketemu Mas Iman. Iya. Di sana dan bisa dihubungkan dengan Mas Ali dan Mas Ceper hingga akhirnya kemarin juga ada penyelesaian, tapi kita nggak sempat upload ke YouTube karena ada yang rekam di
BPBD. Enggak secara pribadi lah itu ya, Sudah ada materi lagi gitu. Ya, makanya pada kesempatan ini saya juga ingin ucapkan permohonan maaf untuk yang kesekian kalinya buat teman-teman relawan, buat Mas Alek dan Mas Ceper, Mbak Intan, koordinator dari Relawan Porter Indonesia, Mas Alek dari Hirpala, Bang John, dan teman-teman lainnya komunitas Potensi SAR Basarnas. Yo, lewung ya sepuro dulu. Bener. Dono kurangi. Enggak apa-apa kita ulang-ulang untuk permintaan maaf. Itulah memang tanggung jawab kita sudah melakukan kesalahan. Sekali lagi masalah ini sudah clear ya Bang ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pelajaran yang saya petik. Ambil. Ya. Yang saya petik dari sini. Jadi enggak kesusu. Mak ikut tok ya Bang. Gus mari Lur, masalah iki mari Bang Iwan juga sudah sering berkomunikasi dengan kawan-kawan relawan dan tetap aktif ke sana ya Bang ya, ke lokasi bencana. Juga ada nyebrang ke Rorombo juga, bermalam di sana juga. Lah saiki Lur, sing dadi unek-unekku, yo ayolah wis ndak usah bahas iku maneh. Saiki apa mengarepe awak dhewe tetap pancet berusaha membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana erupsi Semeru. Entah itu dengan tenaga atau pikiran dan bantuan dana atau monggo. Jadi itu aja sekarang wis fokus ke pemulihan ya Bang ya. Kesimpulanku Lur ya, itu kesimpulan sapa-sapa. Jadi manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Saiki awak dhewe, aku, sampean, termasuk Bang Iwan, kabeh sing delok iki, ayolah ndak usah berlarut-larut dalam satu opini dan satu masalah saja. Mending ini Lur, satu kesalahan itu kita lupakan, mengingat beribu-ribu kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, daripada 1000 kebaikan itu kita lupakan hanya karena satu kesalahan. Nah, tadi mending ya dieling apike, salahe dielingno, apike awak dhewe sing eling. Dadi ngono Lur. Oke, Bang Iwan, saiki closing statement dari Bang Iwan, monggo untuk kawan-kawan dan mungkin untuk semuanya. Ya, cuma 3 kata prinsip hidup saya. Hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Oke dulur, cukup sakmono podcast teko Den Mas Ryan, DMR Podcast Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iwan.